Saya sediakan dua data. Jadi gini, saya menyediakan dua data untuk nanti kita mempraktekkan bagaimana memformat sesuai dengan kondisi. Memformat sesuai dengan kondisi. Hati-hati, beda dengan gini. Nama-nama mahasiswa tak blok, kemudian saya tebalkan. Itu tidak sesuai kondisi. Siapapun namanya akan tebal. Nilai teori keterangan ini tak blok, tak warna merah, tak tebalkan. Itu bukan memformat sesuai kondisi. Apapun keterangannya pasti warnanya merah dengan format tebal. Gitu ya. Apapun pasti warnanya merah, luluslah, ulanglah pasti. Atau mungkin Anda begini. Ya gitu. Nah terus di sini di data ini saya ingin mengetahui ya, paling tidak itu ada penanda dengan jelas, ada penanda. Jadi ada point of interestnya. Manakah yang bermasalah gitu ya. Jadi yang ulang akan saya tebalkan dan saya warna merah. Oke, ini berarti ulang, tebal merah. Ulang, tebal merah. Ulang, tebal merah. Yang terakhir ini ulang, tebal merah. Memformat dengan cara tadi banyak kelemahannya. Yang pertama, Anda melakukan satu persatu, one by one. Lalu ada 1.000 mahasiswa, 5.000 mahasiswa. Ngacak, ulangnya yang ulang siapa aja itu acak. Berapa lama Anda butuh waktu untuk memformat seperti itu? Yang kedua, di sini pemformatan bukan dilakukan berdasarkan kondisi, tetapi pemformatan langsung kepada sel. Seandainya Maria Sofia ternyata salah ketik ya. Maria Sofia itu ternyata, maaf nih, nilainya salah kemarin, ini 60. Nah terus ini lulus. Ini lulus Maria Sofia itu. Maka warnanya tidak akan berubah. Jadi sekali lagi, inilah kelemahan apabila Anda memformat suatu sel tanpa memperhatikan kondisi. Lah nek nama mungkin wajar. Apa sih yang mau dibikin beda dari nama? Tidak ada. Wajar. Rata-rata yang diformat sesuai kondisi adalah hasil dari suatu pengolahan. Ada nomor urut, nama, mata kuliah, nilai. Hasilnya pengolahan nilai itu terakhir adalah keterangannya. Lulus atau tidaknya. Biasanya itulah yang diformat sesuai kondisi. Nah kalau Anda format manual kayak tadi, setelah ini tadi ulang ternyata berubah jadi lulus, gak ngefek, tetap warna merah. Harusnya kalau lulus kan warnanya hitam biasa. Ini tidak. Dengan format kondisi, maka bisa secara otomatis. Nah ini nanti lulus warnanya normal. Normal tulisan berwarna hitam, tidak tebal, biasa. Hanya kalau ulang kecetak tebal warna merah, itu nanti akan otomatis. Kalau ternyata dia ngulang akan kecetak tebal warna merah. Kalau dia lulus akan kecetak warna hitam biasa seperti itu. Itu akan otomatis. Itulah format kondisi. Di sini tidak harus teks langsung. Iki rumus ini ya iso. Bisa. Coba ya. Kita lihat. Itu saya warna hitam dulu. Ketebalannya saya biarkan Anda lihat di sini. Anda lihat. Di sini akan saya gunakan rumus if aja ya. Saya gunakan rumus if. Kita kembalikan tadi itu siapa ya? Maria Sofia ya, 58 tadi. Kita lihat, saya pakai if. If seperti biasa rumus if-nya. Masa harus saya ulangi lagi? Kan enggak ya? Oke, syarat untuk lulus ada dua, teori dan praktek. Teori dan praktek harus 60 ke atas. Otomatis menggunakan N, kan gitu ya. Ini besar sama dengan 60 ke atas ya. Syarat kedua nilai prakteknya, nilai prakteknya saya pakai panah ya, karena diklik nggak bisa di sel F3 itu. Besar sama dengan 60. Kurung tutup maka lulus. Selain itu maka ulang. Oke, saya gunakan rumus. Nah, sekarang
akan saya berikan format kondisi pada kolom keterangan. Akan saya berikan format kondisi pada kolom keterangan. Saya blok mulai G3 sampai G12. Akan saya berikan format kondisi. Jadi di sini secara otomatis normalnya defaultnya fontnya warna hitam, abaikan warna hitam. Perhatikan, saya hanya akan memberikan format di kolom keterangan untuk ulang. Selebihnya tidak mau tahu. Ingat-ingat. Ini tulisan standarnya. Teks standarnya adalah seperti ini. Warna hitam, cetak biasa. Saya hanya akan memformat untuk satu hal. Tolong diingat. Saya hanya akan memformat untuk satu hal, yaitu ulang. Ulang akan saya warna merah, cetak tebal. Saya blok caranya. Saya blok mulai G3 sampai G12. Lalu saya pastikan masuk ke menu home, dipastikan menu home, kemudian ada conditional formatting. Ini Anda klik, lalu Anda pilih manage rules. Kita langsung masuk ke situ. Jangan new rule, jangan digabung bacanya ya. Ini digabung jadinya kayak Nurul. Nurul nama orang kalau Nurul gitu ya. New rule. Jangan ke sini, kenapa? Kita nggak tahu di sel ini mana yang telah diberi format kondisi, mana yang bukan. Kita nggak tahu. Ini mungkin. Pekerjaan Anda pun mungkin Anda lupa bahwa sebulan kemarin gue kasih format kondisi. Apalagi bukan pekerjaan Anda. Jadi saran saya, setelah Anda blok, Anda masuk ke conditional formatting, masuk ke manage rule, karena akan tampak kalau di situ ternyata ada formatnya atau tidak. Gitu ya. Jadi Anda masuk ke manage rules. Nah, di sini ternyata belum ada format sama sekali. Oke. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Di sini saya pilih new rule. Saya klik tombol new rule. Lanjutkan dengan memilih pilihan format only cells that contain. Format only cells that contain. Lalu apa? Ingat tadi keinginan saya akan memberi warna merah dengan cetak tebal. Bagi siapa? Bagi tulisan ulang. Bagi yang ulang. Maka di sini cell value, isi sel, ya cell value, nilai dari sel equal to. Apa equal to? Sama dengan, ya. Not equal to, tidak sama dengan. Greater than, lebih dari. Less than, kurang dari, dan seterusnya. Saya pilih yang equal to. Apabila isi sel sama dengan ulang, harus sesuai, harus sama. Kalau diingat-ingat. Spasi sebelum U, spasi setelah G. Dibiasakan, jangan sampai terjadi seperti itu. Sebelum U dikasih spasi, setelah G dikasih spasi, itu bahaya. Ulang ya ulang aja, ya. Nah, berikutnya kalau sudah formatnya apa? Formatnya adalah sebentar. Formatnya adalah ini, saya klik tombol format. Saya klik tulisan format. Nah, lalu saya tentukan cetak tebal warna merah. Ini di font ada bold, di sini ada color warna merah. Lalu saya oke. Sudah, dan saya oke lagi. Inilah format yang saya berikan tadi. Jadi pada ring yang tertera ini saya telah memberikan satu format, yaitu untuk tulisan ulang saya warna merah cetak tebal, saya oke. Itu hasilnya. Jadi enak di sini. Ada berapa? 1000 mahasiswa. 5.000. Tidak masalah. Otomatis. Dan diingat, tadi saya menggunakan rumus. Sehingga kalau seandainya Meriam Bellina, nah ini ya, Meriam Bellina itu kriterianya salah, bukan 52, tuh berapa? 80 ternyata. Oh iya tak, iya 80 ini.
Kita lihat Meriam Belina ini ya. Itu nilai teorinya 80. Oh ya tak lupa ya 80. Ada dia. Perhatikan 1, 2, 3. Otomatis yang tadinya warna merah tebal karena ulang berubah menjadi format biasa karena dia lulus. Ya begini seharusnya. Seharusnya seperti ini. Ya. Ketika ada perubahan pada kolom keterangan, maka mengikuti berubah pula formatnya. Begitu harusnya. Enggak kemudian Anda manual. Jadi inilah kelebihan keuntungan kita menggunakan format kondisi. Otomatis nanti si ini Maria Mercedes. Waduh, Maria Mercedes itu nilai 80. Prakteknya bukan 65. Berapa? 55 ternyata. Salah ngetik. Oh ya, Maria Mercedes nilai prakteknya 55. Langsung otomatis ketika dia berubah jadi ulang pada keterangan, warnanya pun akan berubah pula. Oke, gampang bukan? Nah, berikutnya itu tadi yang udah ya. Sekarang nilai teori dan nilai praktek. Langsung 2 kolom. Langsung 2 kolom aja. Nilai teori dan nilai praktek. Perhatikan, ini normalnya adalah warna hitam. Jadi warna hitam warna normal, maka tolong diabaikan. Tinggal apa keinginan kita memformat kolom itu. Perhatikan. Saya ingin memformat kolom, 2 kolom ini, nilai teori dan praktek. Tapi nggak cuma 1 loh. Ya tadi kan cuma 1. Yang ulang tak warna merah. Ini gitu toh, selesai. Enak, simple. Ini enggak. Tolong diingat-ingat materi grid A, B, C, dan D. Di sini saya ringkes, tidak terlalu panjang ya. Perhatikan. Nilai di bawah 60 akan saya warna merah. Nilai di bawah 60 ini. Taruh bawah aja ya. Merah untuk nilai kurang dari 60. Gitu ya. Merah dan tebal, maaf, kurang gak enak kalau nggak tebal ya. Merah dan tebal dan tebal. Kemudian biru dan tebal. Untuk nilai berarti untuk nilai lebih dari sama dengan 60 kan? Nah, sampai dengan berapa ya? Sampai dengan 70. Sampai 70 ya, sampai dengan kurang dari 71 aja lah. Ya, jadi ada 2 format yang saya berikan. Selain itu ya biarkan dia warna normal biasa hitam inilah. Jadi ada 2 format, warna merah tebal dan biru tebal. Kalau nilainya kurang dari 60 warna merah tebal. Kalau 60 sampai di bawah 71 ya. Sampai di bawah maaf. Kurang dari 60, kurang dari 70 aja lah biar enak bacanya. Nah, biru tebal itu untuk nilai mulai 60 sampai di bawah 70 itu biru tebal. Selain itu nggak ngurus, bebas. Untuk 2 nilai ya, baik dari maupun praktek. Kita lihat. Di sini ada 2 hal, ada 2 format, Bagaimana caranya? Ada 2 format. Terserah Anda masukkan yang mana dulu. Yang penting Anda tahu urutannya. Nanti tak rubah urutannya. Beda dengan if. Ketika Anda masukkan ya sudah langsung otomatis urutannya gimana gitu loh. Salah urutan ya salah. Di sini enggak. Terserah masukkan gimana. Nanti urutannya tak rubah, tak setting salah. Dari awal paham ya enggak apa-apa. Ya, di sini, kita lihat sini. Contoh kita lihat. Diingat-ingat, waktu saya menjelaskan if masalah grid. Ketika tak mulai dari grid A, maka mulai dari nilai tertinggi, maka tandanya lebih dari ya. Atau lebih dari sama dengan itu. Sekarang saya blok. Langsung saya selesaikan kasus ini. Saya blok ini kolomnya. Saya masuk ke conditional formatting sama managerial. Kita lihat belum ada format sama sekali pada sel ring tersebut. Belum ada sama sekali. Saya new rule. Ingat-ingat new rule, kemudian format only cell that contain. Terserah dimasukkan yang mana dulu. Ya.
Kurang dari 60 dulu. Oke. Oke, silakan. Self value less than 60. Self value less than 60. Boleh, silakan. Ya. Atau mungkin yang kurang dari 70 dulu. Jadi yang biru dulu, biru tebal dulu. Kalau biru tebal dulu misalkan, aduh gimana kalau yang itu? Ya silahkan. Diambil salah satu yang tertinggi atau terendah. Ingat di IV-nya grid ada 2 syarat, ada 2 batasan, terkecil terbesar, ambil satu aja. Oke, tak buat yang merah dulu aja lah, biar enak. Lihat, untuk merah tebal formatnya adalah, untuk merah tebal kondisinya adalah nilai di bawah 60. Self value less than 60. Merah tebal. Klik tombol format, tak tebalkan style tebal dengan warna merah. Oke. Selesai. Oke. Masuklah satu format pada ring tersebut. Format kedua untuk warna biru tebal. Perhatikan. Untuk warna biru tebal. Berarti new rule lagi. Ini ke oke ya Pak? Enggak apa-apa. Langsung new rule seharusnya. Tapi ke oke enggak sengaja. Enggak apa-apa. Silakan. Enggak ada yang biru gimana loh? Kan belum selesai. Kan belum selesai. Jadi ya enggak masalah. Lanjutkan aja. Diblok lagi kalau gitu. Diblok lagi. Lalu Anda masuk ke digital formatting lagi. Masuk ke manage rules. Dan di sini yang tadi loh. Oh iya, masih tersimpan ya? Iya, nggak hilang. Lalu tolong diingat-ingat, saya masuk new rule untuk menambahkan format kedua yaitu biru tebal. Oh, new rule, format only cells that contain self value. Ini Anda ambil batasan yang sama dengan merah tadi. Merah tebal tadi kurang dari 60. Ya, kurang dari 60. Maka kalau biru tebal kurang dari 70. Yang lebih besar sama dengan 60 gak usah diperhatikan. Tolong diingat bahwa itu adalah konsep dari grid ABCD. Itu konsepnya grid, tolong diingat ya. Jadi saya juga pakai less than untuk yang biru tebal. Iya, less than berapa tapi 70 nggak sama. Merah less than 60, yang biru less than 70. Oke, format tebal dengan warna biru. Oke. Oke. Ini ada 2 format saya. Oke. Nah, kok biru semua? Ya mungkin memang biru semua, dicek. Loh enggak, ini kan 54 harusnya merah. 45 harusnya merah. 58 harusnya merah. Ini banyak harus merah, kok biru semua? Saya blok lagi. Coba saya cek. Saya periksa dulu. Saya masuk conditional formatting, manage rule. Kenapa kok seperti itu? Tolong diingat-ingat. Bukankah seharusnya begini? Perhatikan. Yang 60 kurang dari 60. Yang warna merah itu di atas. Oke. Kalau masih belum paham, buka kembali materi if masalah grid. Kalau Anda mengurutkan dari grid A, dari grid dengan nilai tertinggi, maka pakai lebih dari atau lebih dari sama dengan. Kalau Anda pakai kurang dari atau kurang dari sama dengan, harus diurut dari yang nilainya terkecil. Kan gini terkecil. Kurang dari 60 sama kurang dari 70. Kecil mana nilainya? Kecil kurang dari 60 dong. Ya harus di atas. Jadi kalau pakai tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka itu dimulai dari nilai terkecil. Nah, jadi seperti ini. Aturannya begini. Hanya masalah urutan ternyata. Iya. Jadi kalau Anda masih bingung dengan ini, buka kembali materi Anda dengan kembali masalah grid. Masalah grid saya menyampaikan seperti apa. If sederhana tentang grid, ya if sederhana tentang grid bisa dibuka kembali. Oke, selesai. Gampang bukan? Maria BMW,
Maria BMW ini nilainya 65 bukan 56, salah ketik kebalik. 65 ya? Iya, 65 ini. 65. Enter. Berubah jadi warna biru dia. Nah, jadi itu contohnya format kondisi. Ya, simpel ya. Ini contoh petunjuk untuk yang nilai tadi ya, yang nilai ini. Yang ini untuk yang nilai ini. Wow. Maaf. Nah, untuk yang nilai teori dan nilai praktek. Keterangannya itu. Oke, berikutnya saya tunjukkan kepada kasus kedua. Di kasus kedua dengan data lebih kompleks, data lebih banyak. Di sini lebih leluasa Anda memainkan ini gitu ya. Terserah apa yang mau dirubah, apa yang mau diformat terserah Anda. Contohnya misalkan status saja lah, status. Ya, status. Status di sini, status yang kawin di warna merah cetak tebal sama kayak tadi lulus pelang. Ya. Yang kawin saya warna merah cetak tebal. Oke. Berarti saya mengulangi aja. Semoga masih ingat. Saya blok, ya diingat-ingat. Yang kawin warna merah cetak tebal. Saya blok, lalu masuk ke conditional formatting. Ingat di menu home ya. Conditional formatting, manage rules. Oke, masih kosong, benar. Kalau ada, mending dihapus. Apalagi Anda lupa. Duh, kok ada ya? Saya pernah kasih kapan ya? Anda lupa, habis hapus saja. Nah, saya buat baru jadi new rule. Format only cells that contain cell value equal to. Hati-hati dengan ini. Equal to, between, less than, greater than. Hati-hati. Oke. Apabila nilai selnya sama dengan kawin, maka saya klik tombol format. Maka tak format tebal dengan warna merah. Saya oke. Masuk wis. Terus ya di oke lah. Maka nanti yang kawin akan berwarna merah cetak tebal. Kalau yang belum, ya nggak ada apa-apa. Ya saya nggak bahas belum kok. Yang statusnya belum, ya normal. Apa normalnya itu? Gitu loh. Normalnya hitam, ya udah hitam. Saya tidak sedang memformat yang tulisan belum, yang statusnya belum. Yang saya format yang statusnya kawin. Jadi yang statusnya belum warnanya normal, sesuai itu warna apa nggak tahu. Kalau di situ warnanya kuning ya kuning gitu loh. Itu kan warna hitam normalnya, ya hitam normal. Yang saya bahas hanya kawin. Oke, selesai. Simple kan? Gitu ya. Sangat mudah sekali. Dicoba nanti dipraktekkan untuk kolom-kolom yang lainnya juga. Di sini misalkan di kolom gaji bisa, sangat bisa. Yang gajinya ini, yang gajinya 200.000 ke atas. Iya, kenapa? Yang gaji 200.000 ke atas, 200.000 ke atas, atau kata lainnya lebih besar sama dengan 200.000, maka warna merah cetak tebal. Oke, itu kan sama aja toh. Sangat simpel sekali kalau itu manage rule. Anda lihat new rule. Ini jadi 200.000 ke atas atau lebih sama dengan 200.000. Jadi mulai 200.000 ke atas. Mulai 200.000 ke atas di format warna merah cetak tebal. Jadi gaji 200.000 formatnya merah. Mulai 200.000 ke atas, maka greater than or equal to. Hati-hati. Ada itu lagi ya. Waduh, beda lagi dengan tadi ya. Ya, beda make operatornya aja toh. 200. Jangan dikasih titik loh ya. Kan pemisah ribuan, iya tahu kan tidak boleh. Pemisah ribuan kan kalau di dalam lembar kerja kita kan diformat. Jadi gini aja. Ditulis biasa gitu. Oke, saya format, saya tebalkan, kemudian di warna merah. Ya oke, saya oke. Wah jadi wis, saya oke. Nah ya kan, ya jadi semua. Oke, sebagai contoh terakhir akan saya buka sheet berikutnya. Nah di sini contohnya untuk ada data nilai. Jadi di sini kita asumsikan aja bahwa nilai terkecil adalah 0. Jadi kita asumsikan nilai terkecil itu adalah 0.
dan nilai terbesar adalah 100 gitu ya. Nanti kita coba format sel untuk nilai tersebut. Oke, nilai teori dulu aja. Nih, saya blok, saya akan memformat kolom nilai teori ini ya. Jadi saya blok dari angka 70 sampai 82. Oke, saya akan berikan conditional formatting, jadi format yang sesuai dengan isinya apa, formatnya menyesuaikan. Jadi dinamis. Oke, setelah saya blok, saya masuk ke sini. Nah, tadi saya sudah menjelaskan menggunakan manager rule. Jadi sekali lagi untuk manager rule itu sudah mencakup semua format. Tapi di sini ada beberapa format yang dimana mungkin jalan pintas ya, lebih simple. Jadi sebagai contoh Anda lihat di sini. Sini ada untuk highlight cell rules ya, highlight cell rules. Di sini ada between. Ini ada di manager rule juga ada. Jadi sekali lagi ini merupakan jalan pintas gitu ya teman-teman sekalian. Ini contohnya. Between, ini saya setting untuk nilai 60, jadi nilai 60 sampai 100, ya itu ya akan saya format. Ya, di format apa? Ini ada warna yang sudah disediakan. Ini misalkan, tidak sesuai, tidak cocok, ya silakan pilih custom format kalau gitu. Pilih custom format, kemudian apa format yang diinginkan gitu ya. Saya warna merah cetak tebal. Oke, jadi ini between, saya oke. Ya, jadi sekali lagi format yang barusan saya berikan itu ada di sini sebenarnya. Malah di mana kalau kita memformat masuk menggunakan manage rules, maka di situ fasilitasnya lengkap sekali, semua ada di sini. Dan di sini ini adalah jalan pintasnya sekali lagi. Apabila kita pengen yang apa gitu, langsung ketemu di sini. Kalau masuk sini kan begini, masuk sini, kemudian new rule, kemudian masuk ke sini, kemudian nah ini ya. Jadi sekali lagi tadi merupakan jalan pintasnya. Oke, saya batalkan, saya undo. Ya, kemudian ada lagi di sini contohnya, ada top, ya misalkan ya. Jadi saya mau menampilkan 3 ranking tertinggi, 3 nilai tertinggi misalkan. Di sini ada top berapa item, ini ya. Misalkan yang ini top 10 item, tinggal tak ganti aja ini. Jadi 3 item. Ini contohnya. Jadi otomatis akan diformat dengan warna beda untuk 3 top ya, 3 teratas. Sekali lagi masalah format bisa kita pilih format tertentu, masuk ke custom format. Ya sudah selesai, cuman gitu aja. Jadi jalan pintas sekali lagi. Mudah sekali caranya seperti itu. Ada lagi yang lainnya, banyak sekali di sini ya. Banyak sekali contohnya. Kemudian mungkin below. Ya, ada below juga bawah. Mencoba saya cek bottom 10 item. Nah ini. Jadi yang terbawah. Ya, terendah maksudnya. Jadi 3 nilai terendah. Maaf nih contohnya yang paling nggak bisa gitu ya. Jadi 3 nilai terendah akan diwarna beda. Seperti itu contohnya. Tinggal di oke aja selesai. Ya, jadi mudah sekali untuk mengetahui misalkan dalam suatu kelas gitu ya. 3 nilai tertinggi berapa aja itu ya gitu ya. Jadi sekali lagi lewat sini tadi bisa kita ketahui berapa 3 nilai tertinggi atau mungkin 5 nilai tertinggi itu berapa nilainya, siapa di sini. Nah gitu bisa kita ketahui dengan cara format tersebut. Ya datanya kalau segini sih kan mungkin dengan contoh data ini kita bisa manual, cuman kalau kita mempraktekkan ke dunia kerja kan data wow bisa ribuan, bisa ratusan ribu, tidak mungkin kita ngecek satu persatu. Jadi dengan conditional formatting akan membantu kita untuk mempercepat pekerjaan kita. Contohnya tadi itu adalah menemukan 3 nilai tertinggi misalkan seperti itu. Oke. Berikutnya lagi, di sini ada, Anda lihat ya, ada data bars, bagus jadi. Nah, di sini untuk data bars ini, jadi format yang diberikan itu langsung dia menganalisa nilai yang ada di kolom ini. Ini yang saya blokkan kolom nilai teori. Jadi di kolom nilai teori itu diambillah dia nilai tertingginya 82, bukan 100 ya. Jadi nilai tertinggi 82. Jadi Anda lihat di kolom nilai teori. Saya pakai format ini misalkan ya. Nilai 82, nilai 82 itu barsnya penuh gitu ya. Barsnya penuh. Tapi tidak dengan nilai yang di bawahnya. Jadi kok nggak 100 penuhnya? Yaitu tadi di sini dia menganalisa nilai tertinggi di kolom tersebut. Menganalisa nilai tertinggi di ring yang saya blok. Makanya 82 itu baloknya itu ya. Jadi itunya arsirannya itu penuh 82 itu. Jadi Anda lihat di sini kan juga sangat membantu nih. Nah, gini ya. Sangat membantu sekali ini. Ini bentuk bedanya ada gradien, jadi warnanya gradasi. Yang ini adalah warnanya solid ya, warna-warna penuh. Ini gradiasi. Coba saya masuk ke sini. More rules. Nah,
Di sini juga bisa Anda tentukan minimum maksimumnya. Nah, itu ya. Minimumnya misalkan 0. Kita lihat minimumnya 0. Untuk minimum 0 dan tak pilih number ya. Maksimumnya adalah 100. Seperti apa yang saya berikan di awal tadi, bahwa nilai terkecil adalah 0, terbesar 100. Akan saya buat seperti ini. Yang format yang lain ikut aja, enggak apa-apa lah. Yang jelas ini penting sekali, saya oke. Jadinya seperti itu, 82 tidak penuh gitu ya. Jadi sangat bermanfaat sekali conditional formatting itu. Jadi dengan adanya bentuk bars atau balok arsiran gitu ya, orang akan lebih tertarik melihat data ini. Misalkan kita presentasi mengenai keberhasilan, presentasi mengenai apa ya, perolehan kita di bulan ini, misalkan penjualan dengan angka-angka, otomatis orang akan jenuh gitu ya melihat angka-angka yang kita berikan, angka-angka yang kita sodorkan ke mereka. Orang akan jenuh, males pasti. Tapi dengan adanya suatu bentuk arsiran atau apa namanya ini, bars gitu ya, orang akan lebih meningkatkan daya tarik orang untuk melihat atau memperhatikan laporan yang kita berikan, yang kita bacakan gitu ya. Oke, sekali lagi saya blok. Jadi lewat sini tadi data bars kita bisa menampilkan sebuah arsiran, semakin tinggi nilainya maka arsirannya semakin jauh. Ya, di sini pada awal mulanya tadi itu, pada awal mulanya bahwa nilai tertinggi pada kolom tersebut akan dijadikan acuan. Jadi kalau nilai tertingginya di nilai teorinya ada 82, maka untuk nilai 82 selnya itu akan diarsir penuh. Tapi berhubung saya punya ketentuan sendiri bahwasanya nilai tertinggi adalah 100, maka saya masuk ke sini tadi, data bars, saya masuk more rules, saya ganti. Jadi di sini tadi ya, saya ganti bahwasanya ini menjadi 0 dan yang ini menjadi 100. Begitu. Untuk masalah warna ya silahkan diatur sendiri, merah misalkan, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini pilihannya ada solid apa gradien misalkan 0 sampai 100. Jadi kalau nilainya 100 baru penuh, saya oke gitu jadinya. Coba sekarang saya ganti 100, yang ini ya ITC 100, maka dia ya, sekali lagi itulah kelebihan conditional formatting, format yang nempel di sel. Jadi format itu diberlakukan bergantung kepada apa isi selnya. Sangat hebat sekali, sangat menyenangkan sekali, dan sangat bermanfaat sekali. Gitu teman-teman sekalian ya. Oke, berikutnya lagi nilai praktek sekarang. Nilai praktek kan saya format. Apalagi yang ada pada conditional formatting, saya tunjukkan lagi. Saya blok untuk yang nilai praktek aja. Ini color skill. Tadi data bar, sekarang color skill. Color skill seperti ini. Paham maksudnya? Jadi sekali lagi, di sini contohnya untuk nilai tertinggi akan diwarna pekat, apa ya, warna deep, warna gelap. Wah, nilai tertinggi. Dan untuk yang terendah akan diwarna terang. Nah, ini contohnya. Ini lebih enak dibaca keterangannya. Nah, ini warna tertinggi warna hijau, gradiasi warna kalau ini. Dari kuning ke hijau. Nilai terendahnya saya sebut kuning aja ya. Warna terendahnya adalah kuning, dan warna tertinggi warna untuk nilai terendah kuning, dan warna untuk nilai tertinggi adalah hijau. Ya, ini harus memahami dulu pokoknya. Jadi ini nilai rendahnya itu biru ya. Coba kita pakai ini aja. Jadi ini lebih mudah dipahami, satu warna tapi gradiasi ya, dari hijau ke putih atau hijau ke apa. Coba saya pakai ini aja. Anda lihat. Nah, jadi di sini perbedaan ring nilai ditunjukkan dengan adanya warna sel, fillnya. Jadi selnya diberi fill, diberi warna selnya itu, bukan angkanya ya. Di sini contohnya nilai 55 itu dianggap nilai terendah sama dia, makanya putih. Kayak lagi saya bilang di awal, selalu dia akan menganalisa dan mendeteksi secara otomatis nilai yang ada pada ring tersebut. Ketika saya slot sini tadi, maka dia menyimpulkan 55 adalah nilai terendah dan 80 adalah nilai tertinggi. Di kolom ini 85 nilai tertinggi. Makanya itu untuk 55 sebagian nilai terendah di warna putih, dan 85 sebagian nilai tertinggi di warna hijau sama dia. It's okay, tidak masalah. Ya, tapi bisa kita rubah seperti halnya kolom nilai teori tadi. Sekarang yang ini, bagaimana merubahnya kita cek. Ini ya, saya masuk ke more rules. Ya, di sini Anda lihat sama. Sekali lagi sama. Ini yang tadi pilihannya itu ya, ada berapa warna? 2 warna aja, tidak membingungkan.
Jadi saya ingin masukkan nilai terkecilnya 0, sama kayak tadi yang di kolom nilai teori ya. Nilai tertingginya ada 100. Nah, maaf. Nah, untuk karena warna nilai terendahnya apa gitu ya. Ini jadi Anda lihat lurusnya ini. Untuk terendahnya putih. Untuk tertingginya merah. Misalkan ini misal aja ya. Jadi nilai terendahnya itu putih, nilai tertingginya itu merah. Merah 100 deh maksudnya ya. Merah itu 100. Jadi kan nggak ada yang 100 nih. Saya oke. Jadinya begitu. Tidak ada yang putih. Sekali lagi tidak ada yang putih. Kenapa? Karena nggak ada nilai 0 di sini. Nggak ada yang putih. Ya, bisa aja kalau saya ganti, kita coba ya. 70 tak ganti dengan 0, maka putih dia. Kok minus? Ya, minus itu karena adanya format di sini menggunakan formatnya koma style. Oke, saya rubah aja coba formatnya. Dua-duanya coba saya rubah biar tidak terjadi salah asumsi ya. Saya rubah formatnya tidak sampai koma style. Saya masuk ke sini, mau format sel ini. Saya tak pakai number aja lah. Saya pakai number, saya oke. Dah, gitu ya, jelas ya. Jadi Anda lihat ini. Kalau ada nilai 0 baru dia di warna putih. Dan kalau ada nilai 100, Anda lihat 100 seperti apa warnanya. Ini aja tak bikin 100. Pekat ya, lebih pekat. Nah, merah langsung. Jadi dari nilai 0 sampai nilai tertinggi 100. Kalau nilai terendah itu putih, ya semakin ke atas semakin merah sampai pada akhirnya tertinggi 100 dia akan di warna merah. Jadi gradiasi warna dari putih ke merah gitu ya. Dari nilai terendahnya putih ke nilai tertingginya adalah merah. Terendahnya 0, tertingginya 100. Seperti itu contohnya. Oke ya teman-teman sekalian. Oke. Dan banyak lagi di sini masih ada dengan icon set. Jadi kalau icon set diberi seperti ini. Jadi format juga bisa ditumpang tindih. Maksudnya nggak cuma satu, bisa. Cuman saran saya, apa sih tujuannya kita memformat kondisi ini? Supaya audiens, supaya rekan kerja kita bisa mudah membaca data kita. Kalau begini kan mungkin mudah, cuman begini aja. Dengan begini aja, kita buat satu format aja. Untuk menunjukkan kepada mereka supaya mereka mudah memahami data kita, mereka mengerti data kita. Jadi kita mudahkan mereka dalam baca data. Jadi saya rasa dengan satu format aja, jangan malah kemudian ditambah-tambah seperti ini misalkan. Buat saya pribadi itu enggak masuk gitu ya, enggak bagus. Kenapa? Ya otomatis kan orang yang baca laporan kita ini jadi bingung. Ini maksudnya yang mana yang dipakai gitu ya. Jadi pada umumnya kita gunakan satu format aja lebih bagus. Tapi ini contohnya, ya ini saya tunjukkan aja. Jadi ini saya hapus aja kalau gitu. Ini saya hapus formatnya. Anda bisa untuk menghapus conditional formatting. Anda lihat, Anda bisa menggunakan Ctrl Z kan, undo membatalkan. Tapi apabila dokumen ini lembar kerja ini udah disimpan, ditutup, terus dibuka lagi kan, tidak mungkin undo ini batal. Undo ini aktif kan, tidak mungkin. Jadi undo ini nggak akan aktif kalau udah ditutup lembar kerja ini. Dibuka lagi, undo-nya mati. Anda bisa masuk ke sini lagi setelah diblok. Anda masuk sini. Jadi untuk menghapus conditional formatting ini selesai. Nah, ini coba saya masukin yang terakhir. Nah, ini apa lagi ini? Jadi ini menggunakan tanda. Kalau ini sih bagus, masih kelihatan dengan jelas. Enak di sini. Cuman ini kalau orang nggak ngerti bacanya, maksudnya itu gini loh. Orang perlu mikir untuk membaca kode yang kita berikan. Nah tujuan kita memberi kode-kode format itu kan tujuannya supaya data ini mudah dibaca sama orang, supaya mudah dibaca. Kalau orang jadi mikir, nah buat apa gitu loh ya. Jadi ini contohnya, nilai yang terendah itu panah bawah, ini dibagi menjadi 3. Jadi nilai yang ada itu dibagi menjadi 3. Jelek, yang ke bawah itu warna merah, kemudian sedang itu yang ke samping warna kuning, dan baik itu yang ke atas warna hijau. Seperti itulah contohnya. Ini lebih banyak lagi pembagiannya. Jadi ada 5 kategori. Ini itu 2, 3, 4 ya, ada 5. Mungkin ini kalau ini mungkin oke ini ya. Nah, di sini contohnya. Ini masih masuk sih. Ya, tapi saya lebih suka yang ini sebenarnya karena secara bars, secara warna itu bisa dilihat dengan sangat jelas sekali di sini. Nah, sini kan lebih kecil ya, tapi enggak apa-apa. Oke. Ini dengan icon ya bedanya. Ini adalah dengan icon. Kalau yang ini tadi dengan bars ya, dengan yang ini. Oke. Terus yang ini tak hapus di sini tadi itu dia dengan color scale ya, warna color scale bandingan warna. Nah, sekarang saya pakai ini icon set. Coba saya masuk more rules. Jadi di sini contohnya
Nah, Anda bisa menggunakan apa itu ya, itu ada setnya di situ, diganti silahkan. Nah, di sini banyak sekali yang bisa Anda pakai ini misalkan gitu ya. Ini ada berapa? Ada berapa item? Ada 1, 2, 3 ini diganti, maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi nilai 0 sampai 100 itu kita bagi menjadi 5 ya. Nilai, perhatikan cara makainya. Oke. Jadi tak ulangi lagi, kalau saya mau milih yang ini tadi itu, Anda lihat ya, saya masuk more rules, ini bisa sekali lagi penjelasan saya ini bisa mewakili untuk yang icon lain-lainnya ya. Jadi contohnya yang ini aja, contohnya ini, saya more rules, kemudian icon stylenya saya pilih, kalau ini cuma ada 3, ya cuma ada 3 pembagian, jadi nilai 0 sampai 100 ya Anda bagi jadi 3, warna merah itu yang nilai berapa sampai berapa, kuning berapa, hijau berapa, gitu ya, oke ya. Oke, saya contohkan dulu aja lah. Contoh ini, merah ini kurang dari 3, kurang dari 33. Kalau yang ini nah lihat, ini berapa, ini yang hijau berapa, ini hijau, value-nya adalah sekian. Nah ini untuk yang merah kita lihat, dia udah pakem segini, merah sudah paten, itu adalah nilai kurang dari 33. Hati-hati di sini, ini kita perlu jeli. Jadi untuk yang merah ini, tombol merah, bulat merah itu nilai di bawah 33, bukan 33 loh ya, di bawah 33, di bawah 33, berarti nilai 33 masuk yang kuning, 33 masuk yang kuning, 33 sampai berapa ini? Ini otomatis lebih besar sama dengan 33 sampai 67. Nah lihat ini, sampai berapanya, sampai kurang dari 67, ini otomatis ya, ini otomatis. Jadi ini benar sudah. Ya, ini benar sekali. Besar sama dengan berapa? 33. Sudah besar sama dengan 67. Jadi ini contohnya. Ini jadi nilai kita ini dibagi menjadi 3, dibagi menjadi 3. Nah, ini tipenya adalah persen. Diganti number juga boleh. Diganti number aja misalkan. Nah, seperti ini contohnya. Tidak pakai persen tapi menggunakan number. Lah berapa misalkan? Ini ketika kurang dari 0. Anda lihat ya, setelah tak ganti dengan number, berikutnya saya mau bagi nilai ini 0 sampai 100. Saya minta di bawah 60, di bawah 60 warna merah, berarti ini 60. Nah gitu ya, di bawah 60 otomatis di sini terisi 60. Itu otomatis, yang kita isi ada 2 aja. Jadi di bawah 60 merah. Oke ya, kemudian 60 sampai 84, perhatikan 60 sampai di bawah 85, 60 sampai di bawah 85 itu kuning, 60 sampai di bawah 85 berarti di sini 85 kuning ya. Nah, jadi nanti gini, perhatikan, merah itu untuk nilai 0 sampai di bawah 60, kuning untuk nilai 60 sampai di bawah 85, dan 85 ke atas hijau gitu ya. Saya oke, gini jadinya pasti sesuai lah. Jadi sekali lagi, warna kuning ya, warna kuning tadi itu kuning, merah dulu ya, maaf. Jadi kalau merah itu untuk nilai kurang dari 60 ya. Untuk kuning itu lebih dari sama dengan 60 tadi itu ya, sampai dengan kurang dari 85 ya, tadi gitu maksudnya. Untuk hijau lebih dari sama dengan 85. Inilah keterangan dari nilai praktek. Jadi kalau kita lihat di sini 100 ya iyalah hijau, 85 hijau. Kalau coba ya kita jadi 84 ya, 84 maka dia berubah jadi 84 kuning, seperti itu ya. Sudah ya, oke. Sekarang akan saya rubah. Nah, tadi contohnya satu lagi yang terakhir untuk pembagian 5 tadi itu ya, ada yang kosong tadi loh, yang apa namanya, ini kita hapus dulu yang ini tadi. Jadi tadi sini Anda lihat icon set yang ini ada 5 ya. Jadi ini ada 5 atau yang 4 aja ya. Yang 4 aja ya, grade A B C D cocok nanti ya. Yang 4 aja, jenisnya yang 4 aja. Oke, yang 4 aja. Jadi akan saya tentukan 4 itu ya, nanti Anda juga paham untuk nilai yang berapa aja, nilai praktek ya.
untuk kurang dari 60, berikutnya bidari sama dengan 60 sampai dengan kurang dari 70 gitu ya. Lalu bidari sama dengan 70 sampai dengan kurang dari 85 dan terakhir dari sama dengan 85. Nah, ada 4 kan ya. Di sini ada 4 contohnya. Oke, perhatikan, saya akan melakukan format di ring tersebut yang menggunakan tadi kayak apa itu, penanda sinyal ya. Kondisi formatting ini saya masuk ke sini, icon sets, saya masuk ke sini. Nah, di sini saya akan memilih yang tadi itu. Nah, ini loh. Ini ya. Di sini sebentar. Yang 4 tidak ada ya tadi. Ini apa ada? Maaf, saya akan menentukan yang 4 tadi ya. Maaf, keliru. Yang ini ya. Nah, ada 4 itu. Tak ganti nilai aja. Number, ganti number, maaf, ganti number. Oke, yang pertama adalah untuk nilai kurang dari 60. Berarti ini tak tulis 60. Nah, jadi barnya 1, itunya apa? Kekuatan sinyal. Yang berikutnya adalah untuk nilai 60 sampai di bawah 70. 60 sampai di bawah 70, berarti 70. Nah, gitu. Jadi 60 sampai di bawah 70. Yang berikutnya 70 sampai di bawah 85. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu contohnya. Anda lihat di sini bacanya 60, 70 sama 85. Gitu ya. Ini yang penuh ada enggak nih? Ada saya. Yang satu juga ada kayaknya. Coba saya oke aja. Nah, ini jadinya. Ini 0, ini 60 sudah 2 ya. Yang 55 juga 1. Ini yang penuh 100, ini ada 85 juga penuh, itu ada 4. Oke, teman-teman sekalian, jadi inilah conditional formatting, sangat berfungsi sekali, sangat bermanfaat sekali untuk pekerjaan kita, di mana kita bisa memformat data penjualan dari sales atau data produksi. Kita bisa format secara otomatis ya. Jadi apabila nilai di dalam sini berganti, formatnya langsung menyesuaikan. Jadi itu hebatnya conditional formatting. Ketika nilai kita rubah, kita ganti, maka format pun menyesuaikan. Beda dengan kita format begini. Tulisan ini saya warna merah, maka selamanya dia akan warna merah, siapapun namanya. Gitu ya. Beda dengan itu. Jadi di sini format pada conditional formatting itu memformat sel bergantung kepada nilai yang kita masukkan. Jadi formatnya dinamis, bisa berubah-ubah bergantung kepada berapakah nilai yang kita masukkan. Oke teman-teman sekalian, itulah materi kita hari ini, conditional formatting. Semoga bermanfaat untuk keperluan Anda di pekerjaan ataupun di perkuliahan, di sekolah Anda. Oke, selamat mencoba, semoga bermanfaat buat Anda.